Perkenalkan, saya Novita Sari. Saya adalah guru matematika di SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPMPT Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, seperti biasa, nanti kita mulai dulu dengan berdoa. Nanti saya minta tolong doa dipimpin oleh Chaniel ya, Chaniel. Bisa dirapikan bajunya, lalu kita mulai dengan berdoa. Silakan Chaniel. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Chaniel. Oke, lalu di minggu lalu juga sempat kalian belajar mandiri ya untuk membahas materi yang terpampang di sini, persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, namun sebelum kita mulai, baik kalau kita menyemangati diri sendiri dulu. Pembelajaran tidak dicapai hanya sekedar kebetulan, itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, Bu Novi sudah siapkan lagu Maju Tak Gentar. Baik, kalau kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu bersama-sama dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut untuk membahas lebih jauh materi ini, harapannya kalian lebih sudah bisa memahami materi sebelumnya. Nah, kalau bisa silahkan scan ini kalau sambil saya presensi dari sini ya. Apakah ada yang tidak hadir? Kayaknya ada bangku 01 di belakangnya Malik. Apakah ada yang betul semua? Oke, lumayan ya yang betul semua. Yang salah satu? Salah dua? Salah semuanya ada? Tidak ada yang salah semua, yang salah dua. Berarti nanti latihannya lebih diperdalam lagi saja ya. Diingat-ingat kembali, mungkin lupa caranya, harus dimisalkan dulu atau diapakan dulu ya. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Dan belakangnya itu, Malik Satria. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita masih dalam bentuk kelompok ya, nanti berkelompok bersama-sama. Harapannya kemarin sudah saya sharekan untuk setiap kelompok membawa laptop atau gadget masing-masing yang bisa membantu menunjang kalian berdiskusi dalam kelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis bentuk sederhana persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C melalui video dan modul secara berkelompok dengan teliti dan benar. Kemudian yang kedua, menyusun bentuk sederhana dari persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C melalui EKPD secara berkelompok. Nanti kalian berkelompok. Dan yang ketiga, itu kita menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C melalui LKPD secara berkelompok dengan benar dan menggunakan konsep persamaan trigonometri ini untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi nanti Bu Novi akan menyajikan masalah kontekstual yang ada kaitannya dengan persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X plus B sin X, tapi masih bentuk sederhana, ya. Boleh minta tolong yang suaranya keras di sini. Pandu. Baca nak? Persamaan trigonometri bentuk A cos X sama dengan B sin X. sin X. Nilainya A sama dengan 4 akar 3 dan B-nya itu sama dengan 4, C-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana sih cara menentukan biar bisa mendapatkan nilai A, B, dan C-nya ya. Maka kita perlu belajar persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C.
Nah, dan LKPD-nya ya, nanti di dalam kelompok apa yang perlu kita kerjakan, kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Bagaimana sih cara menentukan persamaan itu dengan syarat yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi nanti akan saya bagikan per kelompok. Setelah ini silakan bergabung dengan kelompok masing-masing seperti yang kemarin. Ya, silakan bergabung dengan kelompok. Oke. Apanya? PPT-nya yang ini, PPT pertemuan kelima. 135 kuadrannya positif. Negatif dong. Yang 95 kan yang positif cuma di sini. Oke, negatif. Jadi kalian ambilnya yang min 45. Iya. Cos min 45 setengah akar 2. Ini bikinnya jangan 1 per akar 2, tetap jadinya gini. Setengah akar 2 ya, nanti dirubah. Ya, langsung dihitung. Oke, sip. Gimana, Amir? Tapi kita harus pakai kostum. Berarti T yang paling kecil berapa, Amir? 3 bulan. Unit paling kecil? 300. Kesimpulannya jangan lupa disimpulkannya apa? Ya. Produksi sudah, berarti kalau produksi sudah tinggal cari bulannya. Bulan waktu dia paling minimum tuh di bulan apa? Selain dari ini, lihat modul juga. Modul kan juga ada banyak contoh. Mana yang sulit? Tan setengah dibalik. Tan berapa yang hasilnya setengah? Satu nggak bisa. Ntar masih Sudah kayak gini 30 dan ya. Ini sin 90. Sin 90 sama dengan ini 60. Ketika K-nya sama dengan 0, ini. Ketika yang ini K-nya sama dengan 0, sama ya kan 180 min 90. Hasilnya 60. Oke, 60 bagi 2, 30. Nah, kalau kayak mas emang yang pertama itu Yang mana yang 180 harusnya? enggak, ini kan udah benar 30 berarti. Kalau ini kamu bagi 2, kok ini nggak? Mana yang bisa membentuk siku? Ini kan dari sini dia memutar. Set, ini siku-siku toh. Jadi B, A, B, C itu B-nya. Boleh dimulai untuk kelompoknya Nathan. Yang masalah pertama silakan dipresentasikan ke depan. Bu Novi akan berikan spidolnya. Siapa yang akan menulis? Nanti teman yang lain silakan menanggapi ya. Kalau memang ada hal yang perlu ditanggapi, akan ada extra point untuk kelompok lain yang menanggapi. Dan ayo, dan teman-teman Brian, Pandu, Danis, dan Adria. Pertanyaannya tadi berapa
Ini bisa. 7. Perhitungan itu menggunakan dan memasukkan perbandingan teks dalam persamaan untuk mencari nilai. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Nail. Kita beri tepuk tangan. Apakah ada kelompok lain yang berbeda jawabannya? Ada yang sama? Semua nilai minimumnya di bulan Maret? Dan total produksi minimumnya 300.000. Oke, baik. Masih kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nail. Nah, kalau kita simpulkan secara bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, itu ada beberapa langkah. Kalian tadi mungkin sudah menyimpulkan, silakan menggunakan bahasa kalian sendiri agar biasanya lebih mudah menyelesaikan, ya. Tetapi kalau kita ambil secara umum dalam menentukan, ya, ada langkah pertama dan langkah kedua. Kalau Bu Novi simpulkan, jadi langkah pertama, ya, memodelkan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Jadi apa yang ditanyakan dalam soal kita harus tahu dulu. Jadi kalau soal cerita nggak dibaca, pasti akan kesulitan. Harus dibaca dulu dengan cermat apa yang ditanyakan, kemudian apa saja yang diketahui. Baru kita bisa menentukan model matematikanya. Sudah ada fungsi-fungsinya, kita hitung, dan langkah yang terakhir menyelesaikan persamaan menggunakan penyelesaian trigonometri dasar. Modelnya nanti akan macam-macam. Bisa saja nanti di trigonometri dasar, bisa saja nanti model pertanyaannya itu persamaan yang kemarin, yang A cos X plus B sin X sama dengan C. Ya, jadi tidak selalu model persamaannya kasusnya pasti itu terus, akan berkembang dan bervariasi. Seperti itu ya. Nah, setelah ini silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita coba evaluasi. Evaluasinya juga tidak jauh beda dengan LKPD yang kalian kerjakan bersama teman-teman. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Menyelesaikan soal evaluasi. Di soal evaluasi ini ada dua nomor. Mungkin yang nomor 2 tadi sudah pernah kalian kerjakan di soal LKPD, dan contohnya pun ada di modul ajar yang sudah Bu Novi berikan, ya. Nah, silakan dicoba karena waktu kita juga tinggal 4 menit. Nanti untuk soal evaluasi ini hampir sama. Soalnya tadi sudah pernah dicoba, jadi silakan dicoba dulu. Setelah ini kita coba untuk menyelesaikan evaluasi. Nah, di evaluasi ini ya, kalau tidak terlihat soalnya sudah Bu Novi sharekan ya. Pada soal evaluasi ini sudah Bu Novi sharekan di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya karena waktu kita tinggal 2 menit, boleh untuk diisi refleksi dulu. Refleksinya silakan diisi untuk pembelajaran hari ini. Di pembelajaran selanjutnya, kita masih membahas tentang persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan perdalam materi itu, karena sekarang itu kan dalam pembelajaran ya, kalian kemarin yang sempat menjadi salah satu sampel untuk AKM ya, pas waktu acara ANBK. Nah, kita coba perdalam soal HOTS agar kalian terbiasa. Kemudian nanti Bu Novi juga akan mencoba bagaimana kalau persamaan trigonometri ini untuk menyelesaikannya kita coba aplikasi. Aplikasinya yang namanya GeoGebra. Jadi harapannya nanti setiap perwakilan kelompok wajib menggunakan laptop, karena nanti menggunakan GeoGebra kalau menggunakan handphone gambarnya akan sangat kecil, angkanya nanti tidak akan terlihat jelas. Jadi lebih baik nanti perwakilan kelompok membawa laptop. Nah, ini silakan diisi refleksinya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin setelah ini kalian bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nanti mohon bantuan Dimas untuk ditutup dengan doa. Angkatan, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran matematika minatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai.
Baik, terima kasih hari ini.